Wali Kota Makassar Munafir Arifudin menegaskan pentingnya pembenahan sistem persampahan di Makassar. Salah satu upaya yang tengah dijalankan ialah peralihan metode pengalihan tempat pembuangan sampah akhir atau TPA dari sistem open dumping atau pembuangan terbuka menuju sanitary landfill. Sanitary landfill adalah metode pengelolaan sampah dengan cara menimbun sampah secara terkontrol dan sesuai dengan standar lingkungan sehingga tidak mencemari tanah, air maupun udara. Transformasi ini ditargetkan berjalan dalam kurun waktu 180 hari. Penegasan tersebut disampaikan Munafri dalam rapat koordinasi terkait pengelolaan sampah menjadi energi listrik dan penanganan sampah. Rapat berlangsung di ruang Sipakatau kantor Wali Kota Makassar pada Senin 6 April 2026. Munafri mengingatkan, jika TPA tidak memenuhi standar maka berpotensi ditutup dan bahkan dapat berujung pada sanksi pidana. 180 hari kita jangan berjalan sia-sia, harus berjalan paralel. Ada teman-teman yang mengurus proses legal administrasi dan penyiapan proses pembangunan PLTSS, dan di 180 hari ini kita harus menata TPA sehingga TPA kita menjadi TPA yang sanitary landfill. Kalau tidak, ini akan ditutup. Dan yang kedua, sanksinya menjadi sanksi pidana, naik ke atas. Satu lagi, pastikan kalian punya insinerator itu berizin, bisa dipakai, bisa dipergunakan. Kemarin makanya saya panggil datang karena menteri bicara itu. Rekomendasinya ada di Pindad yang bisa dipakai, ada juga di BRIN, ada juga di jadi ini kan tentu ini menjadi bagian daripada mengejawantahkan program yang diinginkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk membuat wilayah yang asri, ya. Nah, ini harus kita turunkan dengan segala macam apa yang kita bisa memaksimalkan. Karena di Kota Makassar ini produksi sampah itu sampai hampir kurang lebih 800 ton setiap hari. Dengan kapasitas angkut cuma 67%, artinya masih banyak sekali. Tentu ini yang harus menjadi PR kita. Nah, ini kita satukan visi persepsi dengan camat, dengan lurah untuk memastikan bahwa proses kebersihan lingkungan ini dimulai dari lingkungan yang paling bawah. Nanti pemerintah kota ini mensupport dengan berbagai macam supporting yang bisa dilakukan, termasuk terhadap adanya penambahan armada, manpower dan sebagainya. Nah, untuk memastikan bahwa sampah-sampah juga ini bisa terkelola. Jadi sampah plastik dilakukan melalui bank-bank sampah yang ada untuk bisa memberikan nilai komersil yang bisa menjadi income tambahan buat rumah tangga. Lalu dibuat integrasi terhadap bagaimana sampah organik ini, sampah rumah tangga ini dikelola. Ada yang bisa jadi kompos melalui pembangunan TEBA, dan hari ini hampir semua kelurahan dan kita mau turun sampai ke RT RW untuk minimal punya biopori dan TEBA untuk memaksimalkan sampah-sampah rumah tangga itu tertangani. Dengan tertanganinya sampah organik dan sampah non-organik, tentu kapasitas angkut akan mulai berkurang ke TPA. Mengingat TPA kita ini masih ala-ala TPA yang open dumping, yang dipastikan tahun 2026 tidak ada lagi TPA open dumping yang ada. Nah, TPA sendiri akan kita beresin untuk menjadi sanitary landfill di tahun ini. Nah, ini menjadi tugas berat untuk kita. Jadi semua pihak, semua elemen harus bekerja sama. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi hal yang sangat utama yang harus kita maksimalkan sehingga sistem penanganan sampah yang ada di Kota Makassar ini bisa hilang. Kalau kita lihat di beberapa tempat sudah memulai itu. Berbagai hal kita lakukan supaya bisa melibatkan bukan cuma pemerintah yang menjadi tanggung jawab, tapi juga masyarakat menjadi bisa minimal merubah habit untuk memastikan bahwa sampah-sampah yang ada di sekitarnya tidak dibuang sembarangan, tapi sudah bisa terpilah untuk memberikan manfaat yang lain
terutama untuk bisa menambah penghasilan atau income rumah tangga dari sampah yang ada. Awalnya selain mengurangi volume ke TPA sendiri, mungkin apa langkah yang ini? Makanya saya bilang ini harus ada integrasi, ada zona terintegrasi sistem pengolahan. Jadi contoh, sampah rumah tangga bisa dijadikan pupuk. Apa yang harus dilakukan untuk memaksimalkan pupuk ini? Ya membuat pertanian lahan sempit, membuat urban farming, membuat peternakan rumahan yang ada, membuat kolam lele dan sebagainya. Nah, ini akan kita terus gaungkan dan akan bekerja sama dengan pihak-pihak lain sebagai pihak ketiga untuk bisa memberikan support kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mau berbuat ini seperti itu. Nah, ini sangat penting untuk bisa memastikan alur sirkulasi ini menjadi sesuatu yang nantinya sudah menjadi habit di tengah-tengah masyarakat. Penanganan TPA sendiri, Pak? Goa dan juga Maros dan sampahnya. Nanti untuk biaya operasional pengangkutannya itu Masing-masing. Ini kita bicara apa nih? Ini tadi kita masih bicara. Pak, ini kan juga, masyarakat. ini nanti kan ada dari Goa juga Pak, termasuk itu untuk penanganan TPA-nya. Kalau yang dari Goa itu dan dari Maros itu cuma membawa sampahnya, kita menerima untuk masuk ke dalam TPA-nya kita. Seluruh biaya itu menjadi wilayah masing-masing. Untuk memastikan ini semua jalan di tempat Bapak Ibu sekalian. Ada lagi? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.